Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella Rizky Afianti dari tingkat 2 Rekayasa Manajemen Nexus. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai skrip untuk penambahan nomor telepon pada sistem operasi Linux. Jadi nanti kita akan menggunakan V untuk melakukan penambahan nomor telepon melalui skrip yang sudah kita buat. Jadi di sini saya sudah membuat skripnya, sudah menuliskan. Kemudian untuk nanti kita akan mencoba untuk menuliskannya melalui terminal, dan kita akan mencoba mengeksekusinya apakah kita dapat melakukan untuk penambahan nomor telepon dari skrip yang sudah kita tuliskan ini. Jadi untuk yang pertama kita akan mencoba untuk menuliskan. Jadi sebelumnya di sini akan saya coba jelaskan sedikit. Untuk pada tampilan awal ini diawali dengan tanda pagar. Ini adalah sebuah komentar. Jadi semuanya yang diawali dengan tanda pagar ini tidak akan dieksekusi oleh programnya nanti. Apabila tereksekusi, maka yang diawali dengan tanda pagar ini tidak akan dieksekusi. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada loop test. Loop test ini nanti akan melakukan tes. Apabila pilihan yang dipilih adalah Y, maka akan dilanjutkan. Di sini akan mengeksekusi program yang berada di bawahnya. Kemudian di sini merupakan ada tampilan yang akan digunakan untuk memudahkan user apabila ingin menambahkan suatu data. Jadi di sini yang diharapkan adalah dapat menjadi user friendly sehingga user tidak akan salah untuk menambahkan. Seperti misalnya apabila tidak dituliskan seperti ini, akan terjadi kemungkinan user memasukkan job title pada kolom yang seharusnya itu adalah first name. Jadi untuk dibuat string ini adalah tujuannya untuk memudahkan user untuk mengetahui apa-apa saja data yang diperlukan dan pada kolom mana saja data tersebut harus dituliskan. Kemudian untuk nanti selanjutnya pada akhir akan ada muncul tulisan apakah untuk user akan menambahkan data yang lainnya. Kemudian di sini terdapat pilihan yes, kemudian huruf Y atau menggunakan huruf Q untuk quit. Kemudian untuk selanjutnya ada beberapa data seperti ini phone number, maka akan disimpan pada variabel phone number. Kemudian melakukan pengecekan apabila pada phone number ini sudah pernah didaftarkan pada database itu, maka akan muncul pesan bahwa nomor ini sudah pernah ditugaskan, pernah didaftarkan untuk nomor yang ada di database. Kemudian selanjutnya di sini ada data-data lain seperti last name, kemudian ada first name juga. Di sini akan membaca inputan dari user dan menyimpannya pada suatu variabel. Seperti last name ini disimpan pada variabel lname, kemudian first name pada fname. Kemudian di sini juga ada mid init, yaitu middle initial, nantinya akan disimpan pada variabel mid init. Kemudian selanjutnya ada department number, disimpan pada variabel depno. Kemudian ada juga untuk job title dan date hired. Kemudian untuk selanjutnya, setelah semua data yang dimasukkan user terpenuhi, kemudian akan dilakukan pembacaan, kemudian penyimpanan data, dan akan ditampilkan. Jadi setelah user melakukan penambahan, maka akan ditampilkan yaitu dengan echo phone number, variabel phone number, kemudian variabel lname ini dari last name-nya, kemudian variabel fname ini merupakan first name-nya, kemudian
untuk variabel mid init yaitu middle initial, kemudian ada variabel type no untuk department number, kemudian ada job title dan date hired. Kemudian untuk selanjutnya yaitu loop test ini adalah pengujian untuk pilihan yang terakhir, yaitu apakah dari user akan menambahkan data yang lainnya. Jika pilihannya iya, maka untuk pengeksekusian program akan berjalan seperti sebelumnya, dan apabila yang dipilih oleh user adalah key, maka untuk program ini akan sudah selesai, berhenti di sini. Baik, kita akan mencoba untuk menuliskan pada terminal. Jadi di sini kita akan masuk ke source. Kenapa masuk ke source? Karena di sini kita akan membutuhkan file core points ini sebagai database untuk menyimpan dari nomor-nomor yang akan kita tambahkan. Jadi di sini saya sudah pernah menggunakan, sehingga untuk data-data yang sudah saya tambahkan akan masuk ke dalam core points ini. Jadi apabila nanti user menambahkan data-data, maka akan masuk ke dalam core points ini. Kemudian kita di sini akan mencoba untuk membuat file dari awal, yaitu kita akan membuat file bernama frontend. Kemudian di sini kita akan melakukan penyalinan dari komen-komen yang sudah kita tuliskan di sini. Jadi di sini ada diawali dengan komen yang tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi itu tidak akan mempengaruhi dari kinerja programnya. Hal itu ditujukan untuk menambahkan informasi, untuk penambahan informasi dari script sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk selanjutnya ini kita akan menuliskan seluruh kode program yang ada, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan eksekusi program dari program yang sudah kita buat. Jadi untuk di sini kita akan melakukan percobaan untuk menambahkan nomor telepon dari employee ataupun dari pegawai. Kemudian nanti kita akan melakukan percobaan apakah jika kita memilih pilihan yes untuk di akhir itu, untuk apakah kita akan menambahkan data lain sehingga kita bisa memasukkan sekaligus dua data dalam satu waktu yang sama. Jadi di sini kita sudah menuliskan keseluruhan hingga pada ini akhirnya akan ditampilkan dari nilai-nilai yang sudah diinputkan oleh user. Jadi di sini terdapat komen-komen ini untuk menambahkan informasi. Kemudian tujuan dari shell script ini adalah melakukan penambahan data dari pegawai, dan untuk datanya nanti akan masuk ke dalam file ini, core points. Jadi di sini kenapa di sini saya menuliskan source? Karena saya menyimpan core points ini dalam folder source. Jadi apabila teman-teman nanti menyimpan pada folder home, maka tidak perlu menuliskan source ini. Kemudian selanjutnya mengapa di sini ada loop testnya sama dengan Y? Jika dilihat di sini nantinya akan ada pilihan apakah user akan menambahkan data yang lain atau tidak. Jadi apabila memilih Y atau yes ini, maka akan masuk ke loop test ini. Jika loop testnya Y, maka
yang akan dilakukan do ini adalah masuk ke dalam program yang sama dari atas. Kemudian apabila yang dipilih adalah key untuk quit, maka yang akan terjadi adalah masuk ke sebelah sini, yaitu programnya akan berakhir. Maka kita akan menyimpannya dengan x huruf x. Kemudian setelah tersimpan, sebelum kita mengeksekusi untuk program format ini, kita harus melakukan perubahan permission untuk file format ini. Jika kita tidak melakukan perubahan pada permissionnya, untuk pengeksekusiannya, yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi kita akan ditolak, permission kita akan ditolak. Bagaimana caranya agar kita dapat mengeksekusinya? Kita hanya perlu menuliskan change mode, aksesnya, kemudian nama filenya yaitu format. Jadi di sini sudah tidak ada error. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan eksekusi kembali pada folder file format ini. Setelah kita eksekusi, kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam program yang sudah kita buat, yaitu di sini terdapat tampilan untuk menuliskan font list dengan data-data yang akan kita tambahkan. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data. Yang pertama dari nomor HP, kita coba tulis terserah saja. Kemudian last name yang kita coba Robert. Kemudian inisialnya, departemennya kita coba 14. Kemudian anggap saja ini sebagai reception. Kemudian baru bekerja pada bulan lalu bulan 5 tanggal 6 2021. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan penambahan data, tidak hanya satu. Jadi kita akan memilih yes. Jadi sebelum dieksekusi belum ada perubahan apakah yang sudah kita tuliskan ini tersimpan atau tidak. Tapi apabila kita menekan enter, semua data yang sudah kita masukkan hilang. Ini berarti data-data yang sudah kita tuliskan tadi akan tersimpan pada folder yang sudah kita tuliskan, yaitu pada corpus tadi. Kita akan mencoba membuat lagi dari nomor yang lain. Kemudian kita tuliskan yaitu nomornya. Kemudian kita tuliskan nama, inisial, kemudian departemen number. Kita tulis saja sebagai sekretari. Kemudian untuk sudah bekerja sejak tahun lalu, kita tulis seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk memilih option key, yaitu untuk quit. Maka apa yang akan terjadi? Kita tekan enter, kita akan diarahkan untuk keluar dari program yang sudah kita buat. Kemudian kita masih ke dalam folder source ini. Kemudian kita lihat di sini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam core punch ini. Yang seharusnya kita lihat adalah kita harus melihat data-data yang baru kita masukkan tadi harus sudah tertulis pada core punch ini. Maka kita akan mencoba masuk ke dalam core punch ini. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada dua data yang sudah kita tuliskan, yaitu Robert York dan Christie. Ini yang sudah kita inputkan secara manual tadi. Jadi untuk
penulisan ini juga berurutan seperti yang sudah dituliskan di sini, yaitu phone number, last name, first name, middle initial, department number, job title, dan date hired. Di sini format yang digunakan juga sama seperti phone number, last name, first name, kemudian middle initial, kemudian ada department number, job title, dan date hired-nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.